selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di webinar Zoho Recruit pada hari ini. Nah, perkenalkan, saya Lintang sebagai host dari webinar kali ini, dan hari ini saya nggak sendirian, karena saya akan ditemani oleh rekan saya, yaitu PMP yang akan menyampaikan materi secara teknis terkait Zoho Recruit juga. Nah, hari ini kami akan membawakan webinar yang berjudul Revamp Your Hiring Game, kenali fitur canggih dari Zoho Recruit. Mungkin Bapak dan Ibu yang hadir di sini ada yang belum tahu atau baru tahu sedikit aja nih tentang Zoho Recruit. Jadi Zoho Recruit itu apa sih? Nah, Zoho Recruit itu sebuah platform perekrutan berbasis cloud yang menyediakan berbagai tools digital sesuai dengan kebutuhan HR dan agen perekrutan. Nah, terus apa nih yang menjadi keunggulan dari Zoho Recruit? Zoho Recruit itu ternyata dilengkapi oleh applikan tracking system atau yang biasa kita sebut atau sering kita dengar itu dengan ATS yang terfokus pada proses pencarian yang lebih cepat dan perekrutan yang lebih baik. Dengan menggunakan sistem ini, Anda bisa memanfaatkan kekuatan data untuk perekrutan yang efektif, memetakan kandidat dengan bantuan AI, dan Anda juga bisa nih merekrut dimanapun dalam sekali klik. Nah, maksudnya dari dalam sekali kliknya tuh gimana? Ternyata Zoho Recruit ini tuh punya aplikasi mobile-nya. Nah, jadi bagi HR itu bisa nih dengan hanya sekali klik dengan menggunakan mobile aplikasinya akan memudahkan HR untuk mereview atau melakukan tugas hiring di Zoho Recruit. Nah, hal ini sangat membuktikan kalau Zoho Recruit itu bisa membuat proses perekrutan menjadi lebih efektif. Nah, Zoho Recruit ini tuh sangat cocok digunakan di perusahaan karena bisa menyederhanakan proses perekrutan dan membangun nama perusahaan semakin kuat. Di Zoho Recruit juga itu menawarkan career site. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat career site perusahaan Anda sendiri sehingga kandidat akan lebih mudah menemukan lowongan yang Anda buat. Dan juga di Zoho Recruit itu Anda bisa nih mengunggah iklan lowongan kerja ke berbagai job board sehingga Anda bisa menemukan kandidat berkualitas dengan cepat. Nah, jika Bapak dan Ibu itu membuka Zoho Recruit, tampilan yang akan muncul pertama kali itu adalah dashboard yang interaktif. Dari dashboard ini, Anda bisa mengawasi alur perekrutan, mulai dari jumlah lowongan pekerjaan yang dipasang, jumlah kandidat yang melamar, jumlah kandidat yang memasuki tahap interview, dan seterusnya. Nah, jadi dengan dashboard ini, HR nggak perlu lagi memeriksa satu persatu secara manual. Nah, Bapak dan Ibu bisa nih melihat contoh dari dashboard Zoho Recruit yang ditampilkan ini. Di dashboard ini juga ditampilkan nih hiring pipeline lengkap dengan status setiap kandidat. Jadi kelihatan di posisi misalnya akuntan itu ada kandidat yang ternyata sudah sampai tahap screening dan seterusnya. Nah, jumlah kandidat yang melamar dari job board atau career site itu juga bisa diawasi dengan Zoho Recruit. Bahkan dengan detail nih dan disajikan dalam diagram sehingga memudahkan kita sebagai HR untuk membaca datanya. Nah, setiap organisasi atau perusahaan itu kan biasanya punya cara perekrutan yang berbeda-beda. Nah, dengan Zoho Recruit, Zoho Recruit itu punya hiring pipeline yang bisa disesuaikan dengan cara Anda merekrut. Anda juga bisa mengikuti semua tahapan yang Anda buat di hiring pipeline, mulai dari melihat status lowongan pekerjaan yang Anda buat, dan selalu melibatkan kandidat di setiap proses perekrutan. Oke, nah hiring pipeline ini adalah hiring pipeline yang sudah Anda buat nih. Nanti misalnya Anda membuat hiring pipeline di Zoho Recruit dan tampilannya akan seperti ini. Anda bisa melihat nih jumlah kandidat yang baru melamar itu ada berapa, terus kandidat yang masuk ke tahap review itu ada berapa dan lainnya. Nah, ternyata selain hiring pipeline, itu juga akan terlihat basic data dari kandidat yang melamar. Nah, bisa dilihat ada nama kandidat, terus kota asal kandidat, dan platform kandidat, tempat kandidat melamar. Jadi misalnya ada kandidat bernama A, terus kandidat A ini berasal dari kota tertentu. Nah, ternyata si kandidat A ini melamar pekerjaan itu melalui job board atau career site. Tuh. Nah, selain bisa menyesuaikan hiring pipeline, Zoho Recruit ini sangat fleksibel untuk dikustomisasi, seperti menyesuaikan tema dan layout. Zoho Recruit juga bisa menggunakan custom function dengan Open API yang mudah
sehingga Anda bisa berintegrasi dengan pihak ketiga tanpa biaya tambahan apapun. Karena biasanya mungkin ada beberapa platform lainnya yang ketika kita mau mengintegrasikan dengan pihak ketiga itu, mereka membutuhkan biaya tambahan. Tapi dengan Zoho Recruit, ketika Anda ingin mengintegrasikan Zoho Recruit dengan aplikasi pihak ketiga itu tanpa biaya tambahan apapun. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu nggak perlu khawatir harus beradaptasi dengan Zoho Recruit karena ternyata Zoho Recruit lah yang akan beradaptasi dengan dan mengikuti cara perekrutan dari perusahaan atau organisasi Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya kita akan memasuki materi secara teknis yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Pak Empri. Baik, terima kasih Mbak Lintang. Kita masuk ke dalam pengaturan. Di Zoho Recruits, Bapak Ibu secara cepat nanti bisa menambahkan pengguna baru, user baru ya. Di mana untuk user baru tentunya kita bisa batasi akses mana aja yang bisa dilakukan oleh si pengguna tersebut. Kemudian untuk migrasi data, kita juga sudah menyiapkan tools ya. Jadi Bapak Ibu yang mau beralih kepada Zoho Recruits dari ATS lainnya, nggak usah takut ya, karena untuk migrasi datanya pun sudah kita siapkan. Ya, di sini nanti Bapak Ibu jika mau migrasikan data bisa melalui Excel atau spreadsheet, juga bisa import dari dokumen, juga bisa paste dari resume-nya. Kita masuk ke modul utama, yaitu untuk kandidat ya. Di Zoho Recruits nanti Bapak Ibu secara cepat bisa mencari dan menambahkan kandidat ya. Kita mulai dari tools yang pertama ya, di career site ya. Di Zoho Recruits Bapak Ibu disiapkan untuk bisa membuat career site atau minimal semacam satu halaman ya, yang bisa nanti Bapak Ibu embed ke dalam homepage company perusahaan Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi di Zoho Recruits nanti secara cepat Bapak Ibu bisa membuat career site. Setelah itu career site ini bisa langsung di-embed ke company website gitu ya, di mana nanti di company website diberikan satu icon untuk lowongan kerja atau karir gitu ya. Begitu dia klik akan masuk ke career site seperti ini. Dan career site ini sudah mobile optimized ya. Jadi kalaupun kandidat login dari handphone, dia juga bisa lihat secara optimized. Tools berikutnya, di Zoho Recruits, Bapak Ibu juga diberikan web forms ya. Jadi nanti secara cepat Bapak Ibu bisa membuat form, kemudian menyematkan form ini di berbagai channel, termasuk di website Ibu atau kemudian di landing page atau di advertisement. Jadi tinggal dibikin satu button pada saat pengunjung atau kandidat tertarik, dia tinggal klik button itu dan langsung masuk ke dalam form. Form ini fungsinya untuk apa sih Bapak Ibu? Tentunya untuk membuat otomasi ya. Jadi semacam nama, kemudian email address mereka gitu ya, alamat mereka, mungkin juga education background, kemudian pengalaman kerja, semua yang mereka input di form ini secara otomatis akan masuk ke dalam modul kandidat di dalam Zoho Recruits. Berikutnya di Zoho Recruit pun kita bisa diintegrasikan dengan lebih dari 200 job board. Nah, ini adalah kelebihan yang ada di Zoho Recruits ya Bapak Ibu. Jadi contohnya Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu sudah memiliki accounts di beberapa job board seperti Indeed, Glassdoor, LinkedIn gitu ya. Nanti nggak usah takut, Bapak Ibu jika ada opening job, ada locker ya, ada lowongan kerja, itu cukup dipublish di Zoho Recruit. Secara otomatis lowongan kerja itu akan juga ke-update ke semua job board yang sudah kita integrasikan. Nah, walaupun kita memiliki channel yang banyak, seperti tadi ya ada beberapa lebih dari 200 job board, tetapi Bapak Ibu secara cepat bisa mendapatkan data summary ya. Jadi kalau ada kandidat yang masuk, misalnya ada 200 kandidat gitu ya, nanti Bapak Ibu secara cepat bisa melihat kandidat itu sumbernya dari channel yang mana gitu ya. Walaupun muaranya satu ya ke Zoho Recruits, tetapi Bapak Ibu bisa tetap menelusuri sumbernya dari job board yang mana gitu ya. Dan ini cukup penting sehingga nanti mungkin kalau ada locker yang baru, Bapak Ibu bisa tinggal update ke job board tersebut yang paling efektif ya. Kemudian di Zoho Recruit pun kita punya tools yang sangat menarik namanya Source Booster ya. Kalau untuk lowongan kerja pada umumnya kita menunggu candidate yang apply
ke dalam lowongan tersebut, tetapi dengan adanya Source Booster, nanti Bapak Ibu bisa secara proaktif ya mencari kandidat di beberapa job board yang ada. Nah, ini akan coba saya demokan nanti ya. Sekarang secara cepat saya masuk ke tools berikutnya. Bahkan di Zoho Recruit Bapak Ibu, kita punya feature namanya Resume Inbox ya. Jadi untuk beberapa perusahaan, mungkin yang masih yang lama gitu, masih ada beberapa candidate yang melamar melalui email ya. Jadi mereka mengirimkan resume-nya lewat email perusahaan gitu ya. Nah, untuk yang ini kita juga sudah ada tools untuk membuat otomasi. Nah, apa yang dimaksud dengan resume inbox? Ini begitu ada resume yang dikirim lewat email, itu secara otomatis akan di-convert menjadi teks dan data ke dalam Zoho Recruits atau yang kita sebut dengan email parsing ya. Jadi secara cepat email yang ada resume-nya langsung diotomasikan menjadi data di candidate. Berikutnya masuk ke dalam asosiasi kandidat ya. Di Zoho Recruits nanti secara cepat kalau kita memiliki satu kandidat, dua kandidat gitu ya, kita memiliki AI di Zoho kita namakan Zia ya, Zoho Intelligent Agent. Zia ini secara cepat bisa memberikan referensi. Jadi untuk kandidat ini cocoknya masuk ke loker yang mana gitu ya, ke lowongan kerja yang mana. Seperti ini contoh di sini kita punya 5 lowongan kerja. Kemudian ada satu kandidat yang masuk, nanti kita tinggal klik satu button untuk melihat job opening matches-nya yang mana gitu ya. Nanti secara cepat AI kita akan memberikan presentasi ya. Dia lebih match ke lowongan yang mana gitu ya, seperti itu. Tentu sesuai dengan resume yang ada di kandidat tersebut. Berikutnya di kandidat pun kita secara cepat bisa menambahkan beberapa opsi. Termasuk di sini ada filter, tagging, kemudian ada bug association ya. Jadi secara cepat nanti Bapak Ibu bisa memilah-milah terhadap list kandidat yang ada. Berikutnya di Zoho Recruit juga Bapak Ibu bisa melakukan proses interview. Nah, untuk proses interview di Zoho Recruit sendiri kita ada beberapa opsi. Yang pertama tentu Bapak Ibu bisa melakukan face-to-face interview ya, dalam arti Bapak Ibu bisa mengundang interview untuk datang ke kantor Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, sini memakai format atau formal interview. Kemudian tentunya juga diberikan opsi untuk Bapak Ibu bisa melakukan interview secara video ya, jadi ini secara online gitu ya. Nah, untuk proses interview sendiri, untuk tim recruiter ya, dia juga diberikan tools pada saat interview sedang berlangsung ya. Di sini terlihat ya, diberikan tools seperti siapa sih kandidat itu ya, apa sih skill setnya gitu ya, kemudian how and more dan lain sebagainya. Ini adalah semacam guiding untuk si recruitment pada saat melakukan interview. Jadi dia bisa melihat guiding ini. Tentunya guiding ini hanya tampil di tampilan dari recruiter ya, bukan dari sisi kandidat. Seperti itu. Sekali lagi ini akan membantu recruiter pada saat melakukan interview dengan kandidat. Dan di Zoho Recruit juga lengkap dengan assessment Bapak Ibu. Nah, ini yang cukup penting. Tentunya pada saat kita menerima lamaran kerja ya, mungkin untuk satu job opening yang ngelamar bisa sampai 2.000 orang gitu ya, 2.000 kandidat. Nah, tentunya di sini kita lengkapi dengan berbagai assessment untuk mempermudah melakukan filteringnya. Yang pertama kita ada pre-screeningnya. Di sini nanti kita bisa menetapkan beberapa poin gitu ya. Nanti secara otomatis sistem akan memberikan scoring terhadap kandidat-kandidat yang ada. Dari scoring tersebut kita bisa misalnya mengundang interview untuk yang top 10 ya, top 10 scoring baru kita undang untuk tahapan berikutnya, misalnya untuk interview dan sebagainya. Screening berikutnya kita juga ada background screening ya, disesuaikan dengan pipeline yang tadi Lintang sudah jelaskan ya. Di Zoho Recruits pipeline kita bisa di-customize ya. Dan kemudian kita juga ada behavior screening ya. Nah, ini juga cukup bagus ya. Jadi untuk yang interview melalui video misalnya seperti itu ya, nanti secara cepat
kita juga ada AI untuk melakukan penilaian terhadap kandidat yang sedang kita interview. Baik mungkin berdasarkan body language, berdasarkan cara bicara mereka gitu ya. Itu nanti secara cepat bisa kita lihat dari sistemnya. Kemudian kita juga ada general screening. Tentunya semuanya ini akan membantu tugas HRD ya, HR dalam melakukan proses interview. Berikutnya kita juga dilengkapi dengan approval proses. Nah, tentunya approval ini bisa untuk berbagai macam proses. Mulai dari pembuatan lowongan kerja. Tentunya pada saat kita buat lowongan kerja, kita harus seusaha mungkin memberikan description yang paling cocok gitu ya. Kemudian juga untuk requirement awalnya seperti apa. Nah, itu bisa kita aktifkan approval. Jadi begitu user sudah membuat, dia harus approve dulu dengan manajer sebelum bisa dipublish ke job board seperti itu ya. Nah, untuk approval juga bisa untuk proses yang lainnya, seperti pada saat proses pemindahan kandidat ya dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Itu juga jika diperlukan approval, di Zoho Recruits kita sudah ada ya. Termasuk sampai dengan pengiriman tawaran pekerjaan atau offering letter. Itu juga bisa dilakukan approval terlebih dahulu. Nah, terkait dengan offering letter, ya, di Zoho Recruit juga diberikan tools yang sangat user friendly tentunya untuk para HRD ya. Di sini jika sudah ada kandidat yang terpilih, nanti secara cepat tinggal klik satu button untuk membuat offering letter terhadap kandidat tersebut ya. Di sini kita hadir dengan merge ya seperti itu. Jadi nanti HR tinggal menginput misalnya berapa salary yang ditawarkan, untuk posisi apa gitu ya. Seperti itu tinggal di-input, begitu dia klik satu button, send gitu ya, otomatis akan ada offering letter yang di-generate oleh sistem dan dikirim secara otomatis ke email dari kandidat tersebut. Nah, sekarang saya akan coba tampilkan demonya, Bapak Ibu. Sekarang sudah terlihat Bapak Ibu, ini ada tampilan homepage dari Zoho Recruits ya. Nah, di sini begitu Bapak Ibu login akan mendarat di apa yang namanya dashboard ya. Dashboard ini fully customized tentunya ya. Nah, yang pertama contohnya kita bisa tampilkan hiring pipeline ya. Nah, di pipeline ini nanti terlihat sebelah kiri ini adalah opening job ya atau lockernya ya gitu ya. Di sini terlihat ada 3, kemudian terlihat statusnya udah sampai mana gitu ya. Dan bahkan terlihat misalnya dari sales eksekutif kita sudah meng-hire 2 orang di sini. Kalau Bapak Ibu pengen tahu nih siapa sih 2 orang ini, tinggal diklik aja. Jadi dashboard ini nggak melulu hanya gambar sama angka ya, tapi Bapak Ibu bisa drill down ya, bisa di double klik, bisa akan langsung masuk ke detail ya. Contoh ini ada 2 karyawan yang sudah kita rekrut untuk yang sales eksekutif. Kemudian di sini pun kita bisa tampilkan contohnya kandidat berdasarkan sumbernya ya. Apakah sebagian besar kandidat masuk dari job board yang misalnya Indeed, apakah yang dari LinkedIn gitu, apa yang dari Facebook ya, bisa langsung terlihat di dashboard ini. Dan juga dari sisi status job opening kita ya. Tentunya sekali lagi Bapak Ibu ini nggak hanya gambar ya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu nih, mana sih kandidat yang masuk dari Facebook misalnya. Kita tinggal klik aja. Di sini terlihat ada 16. Begitu kita double klik, dia akan masuk ke list kandidat yang 16 orang itu yang berasal dari Facebook. Seperti ini ya, terlihat ya. Dan dari sini misalnya Bapak Ibu pengen tahu lebih detail lagi nih, misalnya Pak Ferrer gitu ya, tinggal diklik lagi. Maka dia akan di-drill down lebih dalam ya, masuk ke detail dari kandidat Pak Ferrer tersebut ya. Sini akan masuk ke halamannya kandidat atas nama Pak Ferrer. Oke, baik. Sekarang saya masuk ke menu setting. Di menu setting Bapak Ibu, di sini yang pertama yang tadi disampaikan di depan, diberikan fitur untuk secara mudah Bapak Ibu bisa menambahkan pengguna ya atau user. Saya klik user. Misalnya saya baru tambahkan namanya Pak Agus ya, karyawan baru di HRD. Nah, begitu kita sudah tambahkan, sini kita bisa langsung assign ya. Pak Agus ini masuk ke role yang mana ya? Di company kita bisa bikin beberapa hierarki untuk role di HRD-nya seperti itu ya. Kemudian langsung kita assign Pak Agus masuk ke role recruiter misalnya. Kemudian untuk profilnya pun kita bisa assign di sini ya. Nah, profil ini terkait apa sih? Profil ini terkait dengan security control ya Bapak Ibu ya. Contoh di profil employee atau karyawan gitu ya. Kita bisa lihat di sini
kita berikan akses apa aja ya untuk profile ini. Misalnya kita bisa berikan akses untuk melihat job opening. Nah, di sini begitu kita berikan akses, kita juga bisa tampilkan lebih dalam aksesnya apa aja. Apakah hanya bisa melihat, apakah dia juga bisa membuat job opening yang baru. Ya, apakah dia bisa edit, apakah dia bisa delete ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin Pak Agus ini juga bisa edit, bahkan bisa delete, tinggal ditambahkan seperti itu ya. Demikian juga untuk modul-modul lainnya seperti kandidat, di sini juga Bapak Ibu bisa tambahkan akses apa aja yang bisa dipakai untuk user tersebut ya. Oke, berikutnya saya akan masuk ke migrasi data ya. Di sini sekali lagi Bapak Ibu, Zoho Recruit sudah memberikan tools untuk Bapak Ibu bisa secara cepat memigrasikan data dari existing ATS yang ada saat ini ke Zoho Recruit. Jadi sekali lagi Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu kalau ingin beralih ke Zoho Recruit ya. Tinggal pakai aja karena kita sudah lengkapi dengan tools untuk Bapak Ibu secara cepat memigrasikan data. Contoh ya, kalau Bapak Ibu mau migrasikan data list kandidat, mungkin Bapak Ibu sudah memiliki list kandidat misalnya 3.000 orang gitu ya. Nggak usah repot-repot, Bapak Ibu di sini terlihat ada feature untuk Bapak Ibu bisa import list ini ya dari existing ATS di tempat Bapak Ibu saat ini ada gitu. Misalnya dari ATS yang lama Bapak Ibu ekspor ke Excel, kemudian Bapak Ibu tinggal buka Zoho Recruits dan klik import dari spreadsheet ya. Seperti ini. Ini secara cepat yang 3.000 itu akan otomatis ke-update ya ke dalam Zoho Recruits. Berikutnya kita akan masuk ke menu kandidat ya. Di sini terlihat di menu kandidat, terlihat ini adalah nama list-list kandidat ya. Kemudian dia berasal dari kota mana gitu ya. Kandidat stage-nya sudah seperti apa ya. Kemudian sumber kandidat ini dari mana ya, dari job board yang mana, dari channel yang mana. Nah, ini pun akan terrecord di dalam kandidat list kita. Dan bahkan di kandidat kita bisa mengaktifkan yang namanya tagging ya. Jadi secara cepat nanti Bapak Ibu bisa melihat kategori kandidat tersebut ya, apakah masuk ke yang marketer, dia masuk ke yang leadership dan lain sebagainya. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih detail terkait Pak Budi misalnya ya, tentunya di sini kita juga bisa diberikan untuk Bapak Ibu bisa melihat secara quick view ya. Quick view nggak usah menutup halaman yang ada, tinggal diklik aja Bapak Ibu bisa langsung memperoleh secara cepat ya informasi terkait Pak Budi, skillnya apa, resume-nya apa, bahkan kita attach sebagai dokumen misalnya. Seperti itu akan terlihat semua Bapak Ibu. Oke, berikutnya untuk kandidat yang seperti tadi disampaikan di awal, di depan tentunya kita bisa melakukan pencarian kandidatnya. Nah, di Zoho Recruits kita bisa membuat career site ya. Di sini ada semacam halaman yang bisa kita taruh di websitenya perusahaan gitu ya. Nah, di sini secara cepat Bapak Ibu diberikan tools untuk bisa membuat career site ya. Di sini terlihat pada saat Bapak Ibu buat career site seperti ini, Bapak Ibu bisa melakukan setting ya, misalnya dari domainnya, tentu domainnya bisa diubah ke domain perusahaan Bapak Ibu ya. Kemudian dari bahasa, kemudian dari page settingnya ya. Ini untuk tema-temanya sesuai dengan tema dan layout yang dari perusahaan seperti itu ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu mau mengcustom ya, bisa contoh dari header ya, kemudian masuk ke bagian job opening list-nya ya, itu mau tampilannya seperti apa, ini secara cepat nanti Bapak Ibu bisa rubah gitu ya. Jadi sekali lagi tanpa background website editor, Bapak Ibu pun bisa membangun satu halaman khusus ya untuk yang karir ya. Sehingga karir ini, halaman karir ini nanti Bapak Ibu bisa tambahkan ke existing dari homepage perusahaan Bapak Ibu ya. Nanti di homepage perusahaan Bapak Ibu ada satu button kecil untuk masuk ke dalam karir ya. Begitu mereka klik di sana akan masuk ke halaman ini ya secara cepat. Tools yang kedua yang kita ada adalah web form ya. Bapak Ibu secara cepat pun bisa memakai web form. Nah, web form ini apa sih? Web form ini adalah form yang kita buat dari Zoho Recruit. Seperti ini kita tinggal drag and drop aja untuk menambahkan informasi yang mau kita tampilkan di form kita ya.
Setelah form ini jadi, misalnya kita mau tampilkan mereka pada saat apply pekerjaan ya, mereka harus isi kolom mana aja gitu ya, nama, email gitu ya, kemudian latar belakang pendidikan, pengalaman kerja gitu ya. Nah ini bisa kita tampilkan semua di formnya seperti itu ya. Kemudian jika form ini sudah selesai, terlihat ya, di sini ada link. Bapak Ibu tinggal copy link ini ya, tinggal copy, kemudian bisa di attach di channel Bapak Ibu seperti ke channel sosial media ya, bisa tinggal di attach saja. Sehingga begitu ada yang masuk ke sosial media kita, klik satu button misalnya pekerjaan lowongan gitu ya, dia akan masuk ke dalam form ini ya. Dan begitu ada yang isi form, secara otomatis akan muncul di list kandidatnya secara otomatis. Nah ini yang fungsinya form ya. Jadi secara otomatis akan muncul informasinya ke dalam kandidat. Oke, berikutnya di Soho Recruits yang tadi juga sudah disampaikan, kita bisa integrasikan dengan lebih dari 200 job board ya. Tentunya yang ada di Indonesia seperti Indeed, LinkedIn, ya itu juga udah available di Soho Recruits ya, job board-nya. Oke, saya masuk ke menu kandidat. Kembali di Soho Recruits, selain Bapak Ibu menunggu kandidat yang apply pekerjaannya, di sini di Soho Recruit Bapak Ibu juga bisa secara proaktif mencari kandidat. Jadi ada fitur untuk Bapak Ibu bisa source booster ya. Seperti ini, kalau Bapak Ibu sudah integrasikan dengan job board yang ada saat ini, misalnya dengan Indeed, ataupun dengan LinkedIn, ataupun Glassdoor, nanti Bapak Ibu bisa langsung import kandidat-kandidat yang sesuai dengan kriteria kita. Jadi yang seperti ini adalah kita lebih proaktif mencari kandidat daripada kita menunggu kandidat untuk apply pekerjaan yang ada di career site kita ya. Kita juga bisa secara proaktif mencari dari luar ya, mencari dari channel-channel lain seperti itu. Kemudian jika Bapak Ibu ada satu job opening, misalnya Bapak Ibu lagi cari project eksekutif gitu ya. Nah di Soho Recruit ini juga ada fitur Bapak Ibu yang cukup bagus ya untuk bisa secara cepat mencari kandidat yang match dengan job opening tersebut ya. Di sini terlihat ada satu fitur namanya Find Matching Candidate ya. Seperti itu nanti secara cepat akan muncul nih kandidat mana yang cocok untuk job opening tersebut. Itu dari sisi job opening. Demikian juga dari sisi kandidat ya. Dari sisi kandidat, kalau Bapak Ibu pengen tahu nih si Pak Budi ini cocoknya untuk job opening yang mana ya. Ini juga sama di sini dari sisi kandidat juga ada fitur untuk Bapak Ibu secara cepat mematching dengan job opening. Jadi nanti akan ditampilkan untuk Pak Budi cocoknya masuk ke lowongan kerja yang mana gitu ya. Secara cepat akan tampil. Oke, baik. Saya lanjut untuk kandidat sendiri ya. Misalnya saya buka kandidat Pak Budi ya. Di sini tentunya kita banyak sekali tools yang membantu tim HR ya pada saat sedang melakukan screening dengan Pak Budi ya. Termasuk tools untuk melakukan schedule interview ya Bapak Ibu ya. Sini kita lihat ada klik satu button. Nah, ini akan terlihat tadi ya. Interview, mungkin saya buat schedule interview dengan Pak Budi besok gitu ya, saya tinggal masukkan di sini ya, secara cepat. Yang interview siapa nih, misalnya yang interview ada teman saya gitu ya, saya tinggal masukkan di sini. Nah, begitu saya klik save, ya, secara otomatis nanti ada undangan interview yang akan dikirim kepada Pak Budi ya, secara otomatis ya. Ya, seperti ini secara otomatis akan muncul ya. Berikutnya saya akan masuk ke approval process. Nah, ini juga cukup penting Bapak Ibu. Jika tim HR Bapak Ibu ada banyak ya, Bapak Ibu bisa mengaktifkan approval process ya. Sini terlihat ada satu feature untuk otomasi namanya approval process. Nah, di sini kita bisa aktifkan berbagai macam skenario. Mungkin yang pertama approval untuk pembukaan job opening ya. Jadi kalau ada lowongan kerja baru, setelah dibuat gitu ya, sebelum dipublish, nah di sini saya akan buat nih siapa harus approve dulu ya. Jadi ini Bapak Ibu secara cepat
bisa melakukan setting ke dalam sistemnya. Siapa yang harus approve untuk job opening gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat approver yang berbeda, misalnya kali ini untuk yang candidates gitu ya. Approval untuk offering letter gitu ya, misalnya seperti itu. Saya tinggal buat seperti ini. Terlihat ya, misalnya ini adalah kandidat status atau stage. Jika kandidat stage-nya sudah masuk ke offering ya, contoh yang inilah. Nah ini siapa yang harus approve ya. Jadi sebelum itu terjadi, approval ini harus melakukan screening lagi ya, pengecekan ya secara cepat gitu ya. Setelah di-approve baru kandidat ini akan dikirimkan offering letter dan akan masuk ke bagian onboarding. Oke, itu adalah untuk yang approval level. Sekarang saya masuk ke offering letter ya. Oke, misalnya ini Pak Budi, kembali saya buka Pak Budi ya. Setelah menjalani beberapa proses interview, screening, dan lain sebagainya, di sini Pak Budi terpilih ya, shortlist terpilih, maka secara cepat saya sebagai HR bisa langsung generate offering letter untuk Pak Budi ya. Saya tinggal klik ini. Nah ini yang tadi saya sampaikan di depan, kita ada feature merge, mail merge-nya ya. Di sini tinggal masukkan nih, cocok Pak Budi untuk loker yang mana, misalnya project eksekutif, berapa salary yang kita tawarkan untuk Pak Budi, misalnya ini 6 juta ya. Terus tipe karyawannya apa nih, yang kontrak atau yang permanen ya. Ini secara cepat kita tinggal tambahkan di sini kapan Pak Budi kita harapkan join, misalnya per tanggal 1 Desember. Dan untuk offering letter ini pun kita bisa membuat expired date-nya ya. Misalnya dalam jangka waktu 3 hari Pak Budi harus putuskan nih apakah mau ambil atau enggak gitu ya. Sehingga kalau enggak ambil kita akan kasih ke kandidat berikutnya ya. Nah ini juga sama, begitu saya klik ini, secara otomatis akan ada offering letter yang dikirim ke Pak Budi. Nah ini akan saya coba tampilkan secara screen dulu ya Bapak Ibu ya. Nah kurang lebih tampilan offering letternya seperti ini ya. Sini ada untuk subjek atau untuk role yang mana gitu ya, berapa gaji yang kita tawarkan. Sini tertera secara otomatis ya, sesuai dengan informasi yang tadi kita input ya di depan. Baik Bapak Ibu, mungkin ini sekilas aja mengenai demonya. Sekarang saya akan kembalikan kepada Lintang. Silakan Lintang. Nah, kita kan udah mulai kenal nih dan paham ya tentang Zoho Recruit. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Kita akan membahas beberapa fitur dari Zoho Recruit yang bisa menjadi sorotan. Nah, misalnya Bapak dan Ibu ini mau membuka lowongan pekerjaan. Pastinya butuh job description yang menarik dan bisa tersampaikan dengan baik ke kandidat kan. Nah, di Zoho Recruit, Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir untuk membuat job description karena akan ada AI yang selalu siap sedia membantu Bapak dan Ibu HR. Nah, job description ini akan menjadi lebih sederhana, mudah ditemukan oleh kandidat karena akan lebih SEO friendly ya, dan pastinya bisa menggambarkan perusahaan Anda. Nah, ternyata job description itu part yang paling menentukan gimana sih first impression dari kandidat terhadap perusahaan Anda. Jika Anda membuat job description yang menarik, tentunya akan lebih banyak kandidat yang melamar ke perusahaan Anda. Nah, kemudian ada fitur workflow yang merupakan tools otomatisasi canggih yang dirancang untuk menyederhanakan dan mengoptimalkan proses rekrutmen. Tools ini itu bisa mengotomatisasi tugas-tugas yang sifatnya berulang, lalu mengelola interaksi kandidat dan klien, serta memastikan pengalaman rekrutmen menjadi lebih mulus. Nah, misalnya nih, dalam tahap rekrutan yang dibuat Bapak dan Ibu itu ada pemberian tugas kepada kandidat. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mengirimkan tugas ini secara manual, itu artinya Bapak dan Ibu harus memantau terus nih perkembangan dari kandidat tersebut. Nah, dengan adanya workflow ini, pengiriman tugas kepada kandidat itu bisa dikirimkan secara otomatis setelah kandidat menyelesaikan tahap sebelumnya. Jadi misalnya kandidat itu sudah menyelesaikan tahapan misalnya review CV gitu. Nah, setelah review itu Bapak dan Ibu bisa mengatur supaya tugas terkirim secara otomatis kepada kandidat.
Nah, ada lagi fitur otomatisasi lainnya dari Zoho Recruit, yaitu fitur Blueprint. Dengan fitur ini, tim HR bisa mengelola dan mengotomatisasi proses rekrutmen menjadi lebih terstruktur. Di Zoho Recruit, Blueprint bisa dibuat dengan cukup mudah, yaitu cukup dengan drag and drop saja. Nah, fitur Blueprint ini juga akan memudahkan tim untuk berkolaborasi karena di setiap tahapannya itu menjadi jelas siapa penanggung jawabnya. Nah, mulai dari sini pasti akan timbul nih pertanyaan karena sama-sama mengotomatisasi, terus apa bedanya nih antara workflow dengan blueprint? Nah, kalau workflow itu untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang sederhana, sedangkan blueprint itu memastikan tahapan rekrutmen Anda sesuai dengan alurnya. Nah, kemudian Zoho Recruit itu juga disertai fitur report dan analisis tingkat lanjut yang akan mengubah data Anda menjadi wawasan yang bisa ditindaklanjuti dengan analitik canggih dari Zoho Recruit. Contohnya nih seperti yang ditampilkan saat ini. Itu Anda bisa melihat grafik dari frekuensi kandidat yang melamar selama setahun penuh. Nah, ini kan jadi terlihat nih, misalnya bulan Desember tahun lalu, oh ternyata ada 5 orang yang melamar pekerjaan. Oh ternyata di bulan November tahun lalu itu nggak ada yang melamar pekerjaan. Nah, yang bikin Zoho Recruit ini makin nyaman itu karena data-data tersebut itu disajikan dalam bentuk diagram. Nah, karena disajikan dalam bentuk diagram, itu membuat kita sebagai HR itu lebih mudah untuk membaca data-data tersebut. Nah, setelah menawarkan fitur-fitur yang canggih, Zoho Recruit ini juga akan memberikan pengalaman perekrutan yang terpadu untuk semua pihak yang terlibat. Misalnya nih, ada vendor portal yang akan memudahkan kolaborasi antara perusahaan Anda dengan agen rekrutmen eksternal. Vendor portal ini memungkinkan agen perekrutan untuk mengirimkan kandidat terbaiknya, terus juga bisa mengikuti perkembangan kandidat mereka dan berinteraksi dengan tim HR dalam satu platform saja. Misalnya perusahaan Bapak dan Ibu itu membutuhkan content marketer dan sudah bekerja sama dengan agen rekrutmen eksternal. Nah, agen rekrutmen eksternal ini bisa mengirimkan kandidat terbaik mereka untuk menjadi content marketer di perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, si agen rekrutmen eksternal ini bisa mengikuti perkembangan kandidat yang mereka kirimkan. Agen rekrutmen eksternal ini bisa memantau nih, oh si kandidat mereka ternyata udah lolos tahap screening, terus akan lanjut ke tahap interview. Nah, seperti itu. Kemudian di Zoho Recruit ini ternyata bisa juga mengikuti perkembangan proses perekrutan dengan menggunakan kandidat portal. Nah, portal ini dirancang untuk memberikan pengalaman rekrutmen yang transparan dan interaktif. Jadi, nggak ada lagi yang namanya setelah kandidat itu melamar itu udah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Nah, itu nggak ada lagi seperti itu. Jadi, setelah kandidat melamar, kandidat bisa ikut melacak nih lamarannya tuh udah sampai mana. Nah, karena ada kandidat portal ini, rekrutmen bisa menjadi lebih transparan. Nah, Zoho Recruit juga memungkinkan pengguna untuk mengakses beberapa akun organisasi dengan menggunakan email yang sama. Fitur ini berguna banget untuk perusahaan yang mengelola perekrutan di berbagai wilayah yang berbeda. Misalnya nih, ada sebuah perusahaan, dia punya 2 kantor cabang di wilayah berbeda. Nah, masing-masing cabang tersebut itu mau melakukan perekrutan dan otomatis membutuhkan Zoho Recruit yang berbeda-beda kan, sehingga nantinya akan ada 2 akun untuk Zoho Recruit tersebut. Nah, orang yang akan mengawasi perekrutan di 2 cabang ini, yang harus mengawasi perekrutan di 2 cabang ini itu harus masuk ke 2 akun yang berbeda tersebut untuk memantau perkembangan dari perekrutannya. Nah, mulai kebayangkan gimana nih ribetnya karena harus masuk ke 2 akun yang berbeda-beda ini. Nah, tapi dengan multi-org, Anda bisa mengonfigurasi beberapa akun dan mengelolanya dari satu akun saja dengan kredensial login yang sama. Jadi, nggak perlu lagi untuk login menggunakan 2 akun. Nah, Zoho Recruit juga bisa berintegrasi secara mulus dengan berbagai software kelas atas demi menciptakan proses perekrutan yang sangat menguntungkan. Integrasi ini bisa dengan sesama aplikasi Zoho atau dengan aplikasi eksternal lainnya. Jadi misalnya perusahaan Anda itu sudah nyaman gitu dengan ekosistem Zoho dan sudah banyak menggunakan aplikasi Zoho lainnya. Nah, itu bisa diintegrasikan dengan Zoho Recruit dengan aplikasi Zoho lainnya. Atau misalnya HR di perusahaan Anda
sudah memiliki aplikasi eksternal lainnya. Nah, itu bisa saja diintegrasikan dengan Zoho Recruit juga. Inilah salah satu faktor yang penting untuk menjadi pertimbangan dalam memilih platform rekrutmen, yaitu adalah keamanan datanya. Nah, hal ini untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan dan data kandidat yang melamar. Dengan Zoho Recruit, Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir dengan kebocoran data atau yang sejenisnya itu, karena masalah keamanan data di Zoho Recruit itu memiliki berbagai sertifikat privasi akan menjaga keamanan data perusahaan dan kandidat yang melamar. Sekian untuk webinar hari ini. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat.